Salam keluarga besar STLS dimanapun, baik di berbagai kota juga beberapa negara. Kita bersyukur untuk kita masuk ke bulan yang baru dan juga sebagai bagian mentoring kita ingin belajar tentang hal penting yang hari-hari ini dialami di dunia ini, yaitu mengenai bagaimana kita punya mentalitas orang yang lebih dari pemenang. Ini bukan hanya hayalan, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, sebab Dia yang memilih kita. Dikatakan di sini, saya bacakan ayat firman Tuhan supaya jangan kita salah. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi janji firman Tuhan bahwa saudara, siapapun saudara, apapun latar belakangnya, saudara lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang oleh karena Kristus mengasihi saudara. Lebih dari pemenang bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara punya uang, bukan punya yang lain, tapi oleh Kristus yang telah mengasihi saudara. Karena Kristus sudah menebus hidup saudara dari kekalahan kepada kemenangan. Di dunia ini ada 3 kelompok yang kalau kita bagi, yaitu adalah kelompok pecundang, kelompok pemenang, dan kelompok lebih dari pemenang. Kelompok pecundang adalah yaitu orang-orang yang mentalitas orang kalah, yang pasif, yang ketakutan, yang tinggal kekecewaan. Mereka masih hidup, tapi mereka sudah tinggal keputusasaan. Dan bahkan akhirnya mereka bisa menghancurkan diri mereka dengan kehidupan mereka. Dan ini, apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini, dikatakan dalam data yang saya punya, bahwa masa pandemi justru banyak orang yang menjadi bunuh diri di berbagai tempat, bahkan di Jepang, Korea seperti itu. Saya baca di satu data, dikatakan bahkan orang yang meninggal karena bunuh diri lebih besar daripada orang yang kena pandemi. Di Jepang misalnya, dalam satu pemberitaan dikatakan bahwa ada lembaga ini namanya Place for You. Ini badan yang didirikan di Jepang karena tingginya angka bunuh diri di sana. Lembaga ini tidak dibayar pemerintah. Data tahun 2020 saja, di Jepang yang mati bunuh diri sebanyak 2.153 orang. Sementara yang wafat karena penyakit COVID-19 langsung sepanjang 2010 mencapai 2.018 orang. Termasuk juga di Korea. Itu menyadarkan kita bahwa begitu banyak orang-orang yang pecundang, merasa kalah, ketakutan, bahkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Sehingga hidup mereka dalam kesia-siaan dan jadi bahkan bunuh diri. Dan godaan ini begitu besar. Ya, belum bicara tentang angka depresi. Itu lebih tinggi lagi. Jadi ini sesuatu yang memang fakta yang terjadi. Menjadi orang yang pecundang atau orang yang kalah karena dalam pikirannya dihantui oleh kekecewaan, ketakutan. Yang kedua lah yaitu kelompok pemenang, yaitu merasa mampu, merasa hebat. Ya mereka memang menang karena mereka sepertinya kuat, hebat,
dan juga mereka selesaikan masalah. Mereka yang memikirkan diri sendiri. Ini ya mentalitas yang ada, yaitu menang dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kemampuan mereka sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan uang, mengandalkan kemampuan, mengandalkan orang lain. Dan itu juga yang terjadi. Tapi yang dimaksud dengan orang yang lebih pemenang adalah orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sudah membayar dengan lunas untuk menggantikan segala kekalahan kita, mengubah hidup kita from zero to hero katanya, from slave to have, from minus to hero. Inilah yang Tuhan maksudkan, bahwa ada orang-orang yang di Alkitab dijelaskan menjadi orang-orang lebih dari pemenang, yang seharusnya kita juga miliki sekarang. Keyakinan, mentalitas yang sama, bagaimana kita lebih dari pemenang oleh karena Kristus yang sudah menang. Karena kemenangan Kristuslah yang memberi jaminan bahwa kalaupun kita berjuang, walaupun kita musuh begitu besar, begitu masalah banyak, kita pasti keluar jadi pemenang karena sudah menang, yaitu di dalam Kristus. Orang-orang seperti misalnya di Alkitab jelaskan, contoh yang paling klasik adalah yaitu Daud dengan Goliat dalam 1 Samuel 17. Bagaimana bangsa Israel yang begitu takutnya pada orang Filistin kemudian ditantang oleh Goliat yang tentara berpengalaman dengan perlengkapan senjata yang lengkap, yang menantang bangsa Israel untuk menghadapi Goliat. Dan tidak ada orang yang berani menghadapi Goliat. Mereka ketakutan. Tapi ketika Daud dalam satu kisah, yaitu 1 Samuel 17, dia bawa bekal untuk abangnya di medan perang. Dia dengar tantangan dari Goliat yang tantang bangsa Israel untuk bisa menghadapi dia. Dan tidak ada yang berani. Kemudian Daud punya keberanian itu. Dan raja tahu itu. Dia gunakan, coba pakai perlengkapan perang biasa, tapi tidak bisa, kan Daud bukan orang yang biasa perang di medan perang, tapi dialah sebagai gembala menjaga domba di padang penggembalaan. Dan ketika Daud sampai ke medan perang dan mendengar teriakan Goliat itu, Daud bukannya malah takut, tapi dia merasa terhina. Karena apa? Karena dia tahu betul bahwa bangsa Israel bukan untuk kalah, tapi untuk lebih dari pemenang. Dan dia tidak gunakan perlengkapan senjata perang biasa, tapi perlengkapan perang yang dia biasa pakai untuk menggembalakan, yaitu ketapel atau ulir. Dan dia mengambil batu kecil seperti kerikil untuk menghadapi Goliat. Ketika Goliat ditantang oleh Daud dengan angkuhnya merendahkan Daud, tapi Daud dengan yakin dihadapi Goliat. Dia katakan, "Kau datang dengan pedang, dengan tombak, dan dengan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam yang akan mengalahkan kau." Dan lemparkan ulir-ulirnya, ada batu kecil dan kena jidatnya, dan kemudian tumbanglah Goliat. Padahal kalau secara logika, bagaimana bisa batu kecil menumbangkan Goliat? Kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan kepada Daud dengan tenaga yang luar biasa, yang
menghancurkan Goliat. Dan ketika Goliat tumbang, orang Filistin ketakutan. Mereka meninggalkan medan perang dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Dan sejak hari itu, maka mereka terus mengalami kemenangan, mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan Daud kemudian menjadi raja bagi bangsa Israel. Itulah orang yang jadi pemenang. Kisah spektakuler oleh karena campur tangan Tuhan, karena intervensi Tuhan. Tapi karena ada orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya pada Tuhan, yang menjadi bagian dia. Dan ini yang seharusnya kita miliki senantiasa dalam kehidupan kita. Sebagai apapun saudara, Tuhan bisa mengubah saudara dari pecundang yang berat, yang sudah putus asa, atau saudara mau kalah, mau menyerah. Tapi ada Tuhan yang masih tetap bekerja dalam hidup saudara untuk mengubah saudara menjadi lebih dari pemenang.